YB. Sudah siap untuk belajar? Sudah, dokter. Tapi sebelum itu, dokter lupa. Dokter B kan juga punya teman dari masa depan. Kita panggil yuk. Ayo, dokter. Globi. Nah, sekarang Amel, coba kamu bandingkan. Apakah kucing kamu dan burung merpati kira-kira makanannya sama atau tidak ya? Tentu tidak, dokter. Kalau kucing, makanannya daging. Sedangkan burung merpati, makanannya biji-bijian. Wah, burung merpati makan biji-bijian. Iya, dokter. Betul sekali, Amel. Berdasarkan jenis makanannya, hewan itu bisa dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, hewan karnivora. Lalu, Herbivora, herbivora dan... omnivora. Wah, Amel pintar sekali. Aku ingat, dokter. Herbivora itu merupakan hewan pemakan tumbuhan yang terdiri atas hewan pemakan biji-bijian, rumput, atau daun-daun tumbuhan, madu, dan buah-buahan. Hewan pemakan biji-bijian itu contohnya burung beo dan burung merpati. Hewan pemakan rumput dan pemakan daun tumbuhan contohnya kambing, kelinci, dan kerbau. Hewan pemakan buah-buahan contohnya kelelawar dan kera. Hewan pemakan madu contohnya burung kolibri dan kupu-kupu. Oh iya, Amel. Pada beberapa hewan herbivora seperti rusa, ciri khas hewan herbivora bisa kita lihat dari giginya loh. Nah, kita minta Globi untuk menunjukkan yuk. Ayo, dokter. Ayo Globi, tunjukkan. Nah, teman-teman dan Amel juga bisa lihat kan, hewan herbivora berkaki 4 umumnya mempunyai gigi geraham yang lebih besar dan juga lebih banyak. Biasanya digunakan untuk mengunyah rumput dan dedaunan yang berserat. Wah, kamu hebat, Amel. Nah, lihat juga, hewan herbivora mempunyai gigi seri yang tajam dan fungsinya untuk memotong makanan. Hewan herbivora tidak punya gigi taring, dokter. Wah, betul. Kalau kamu punya gigi taring tidak? Punya, dokter. Aku juga punya. Sekarang kita akan belajar tentang hewan karnivora, dokter. Oke. Nah, hewan karnivora itu merupakan hewan yang memakan hewan lain. Seperti kucingku dong, dokter. Betul. Tapi selain kucing, hewan di sekitar kita yang juga merupakan hewan karnivora, contohnya adalah anjing. Oh iya, dokter. Burung pun ada yang termasuk karnivora, seperti burung elang dan burung hantu. Nah, sama seperti herbivora, ciri-ciri hewan karnivora juga bisa kita lihat pada giginya. Seperti yang bisa kita lihat pada rangka kucing ini. Hewan karnivora mempunyai gigi taring yang panjang, fungsinya untuk merobek daging. Dan mempunyai gigi geraham dengan sisi rahang dan ujungnya saling bertemu, yang fungsinya untuk mencabik dan mengunyah daging. Dan kuku yang tajam untuk menangkap mangsanya. YB! Nah, sekarang kita sudah tahu kan tentang hewan karnivora? Selanjutnya, dokter mau tanya sama Amel. Kamu tahu tidak tentang hewan pemakan segala? Oh, aku tahu, dokter. Apa? Omnivora kan? Wah, betul Amel. Pasti teman-teman di rumah juga tahu kan tentang hewan omnivora? Omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Mereka memakan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan pokoknya. Contohnya adalah ayam dan beruang. Betul. Tapi kamu tahu tidak Amel, kenapa ayam dan beruang disebut hewan omnivora? Ayam memakan biji-bijian seperti beras, dapat pula memakan cacing. Wah, betul ya. Berarti dapat makan beras, lalu hewannya cacing. Kalau beruang, dia juga bisa makan rerumputan dan dapat pula memakan daging. Sekarang bisa kita lihat nih pada gigi beruang ini. Ayo Globi, tunjukkan. Gigi yang dimiliki hewan omnivora digunakan untuk memakan tumbuhan dan hewan. Gigi depan berfungsi untuk merobek daging dan menggigit dedaunan atau buah-buahan. Sedangkan gigi belakang berfungsi untuk mengunyah daging dan menggiling dedaunan atau buah. YB! Wah, seru kan kita bermainnya hari ini? Belajarnya. Tapi pelajaran apa sih yang sudah bisa kita petik? Nah, seperti yang Amel dan juga teman-teman sudah pelajari,
kalau hewan memiliki jenis makanannya masing-masing. Kita pun harus bisa memilih makanan yang baik bagi kita. Iya dokter, kita harus banyak memakan buah-buahan dan sayuran. Wah, hebatnya anak Indonesia. Tos dulu dong. Tapi sekarang sudah waktunya Dokter Bi harus pulang. Dokter Bi harus kembali ke masa depan. Dokter Bi pulang dulu ya. Ayo Globi, kita pulang. Dah Amel.